Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Induction of Risk Management. Yuk belajar bersama mengenali risk dalam industri perbankan. Apakah kamu tahu tentang risiko? Risiko itu apa ya? Jadi, risk atau risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya bahaya, cedera, kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh berbagai faktor atau ketidakpastian. Tipe risiko secara umum meliputi risiko finansial, risiko kesehatan, risiko lingkungan, dan risiko operasional. Sampai sini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan terkait risiko? Jika risiko adalah suatu kemungkinan, bagaimana cara mengelolanya? Pada umumnya, pengelolaan risiko dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan peluang kejadian dan dampaknya. Untuk peluang kejadian dan dampak yang dihasilkan rendah, maka masuk ke dalam accept area atau risiko yang dihasilkan dapat ditoleransi atau diterima. Sedangkan untuk peluang kejadian rendah dengan dampak yang dihasilkan tinggi, maka dilakukan transfer risiko. Begitu pula seterusnya. Contoh dalam pengelolaan risiko melalui reduce adalah potensi loss dalam investasi di reduce melalui diversifikasi portofolio. Pada avoid area dapat dicontohkan melalui menghindari pembangunan kantor cabang di area yang riskan. Pada accept area dicontohkan melalui ketentuan atau regulasi baru yang harus diimplementasikan pada bank. Pada transfer area dicontohkan pada aset yang dimiliki diasuransikan untuk menghindari potensi risiko-risiko yang ada. Pada hakikatnya, pengelolaan risiko merupakan salah satu rangkaian dalam manajemen risiko. Risk management atau manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Proses manajemen risiko terdiri dari 4 tahapan, yaitu identifikasi risiko, assess atau mengukur risiko yang ada, memonitor hasil pengukuran risiko, dan melakukan evaluasi berupa action plan terhadap risiko yang ada. Lalu, bagaimana penerapannya dalam industri perbankan? Sebelum masuk pembahasan mengenai industri atau lembaga perbankan, yuk kita flashback sedikit mengenai bisnis. Untuk membangun sebuah bisnis, modal menjadi salah satu mandatory things yang perlu disiapkan. Lalu, bagaimana fungsi modal berperan dalam industri perbankan? Modal pada bank menjadi sumber utama menjamin solvabilitas atau kemampuan mengembalikan seluruh kewajiban pada saat jatuh tempo yang dinamakan solvable. Sebaliknya, insolvensi adalah kondisi di mana bank tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo. Untuk menjamin keadaan jika bank mengalami insolvensi atau krisis likuiditas, maka diperlukan bank sentral sebagai lender of last resort atau penyedia dana bagi bank tersebut. Permodalan dalam industri perbankan diatur oleh regulator yaitu OJK seperti mengenai modal minimum yang diperlukan untuk mendirikan sebuah bank. Dalam hal ini, OJK mengadopsi sistem regulasi internasional yang bernama Basel.
Basel merupakan standar pengaturan internasional perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. Periode Basel berawal dari pra-period, yang mana model masih belum dikaitkan dengan risiko. Kemudian dalam Basel I pada era Komite Basel, modal mulai dikaitkan dengan risiko, yaitu risiko kredit dan perhitungan ATMR serta perhitungan modal minimum. Lalu, pada Basel 1.5, risiko pasar mulai ditambahkan dengan metode perhitungan standar dan internal method. Masuk pada Basel 2, risiko operasional dan risiko lainnya mulai ditambahkan dalam industri perbankan. Posisi modal diserahkan kepada bank dalam bentuk investasi dengan OJK dan Bank Indonesia sebagai regulator. Kemudian, terdapat rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh BOC atau komisaris dan BOD atau direksi dan pejabat perusahaan. Modal dalam bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, cadangan tujuan, laba rugi tahun berjalan, saldo surplus revaluasi aset tetap, laba rugi tahun lalu, aset pajak tangguhan, modal inti tambahan, PPA atas aset non-produktif yang wajib dibentuk. Lalu, modal pelengkap terdiri dari cadangan umum PPA, pinjaman subordinasi, dan surat berharga subordinasi. Kemudian, terdapat 3 tambahan modal. Yang pertama, capital conservation buffer, yaitu tambahan modal apabila terjadi kerugian pada periode krisis. Yang kedua, counter cyclical buffer, yaitu tambahan modal sebagai penyangga untuk mengantisipasi pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang berlebihan. Capital charges for domestic systematically important bank digunakan untuk mengurangi dampak negatif apabila terjadi kegagalan bank yang sistemik. Kilas balik sedikit ya. Dalam neraca bank, posisi modal dan liabilitas berada di bagian bawah neraca, sedangkan aset di bagian atas. Setiap aset yang dikelola bank memiliki tingkat risiko yang berbeda, sehingga ditetapkan nilai risikonya melalui pengukuran ATMR atau aset tertimbang menurut risiko. ATMR digunakan untuk menentukan jumlah modal minimum yang harus dimiliki oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengurangi risiko insolvensi. Mengadopsi Basel II, ATMR pada bank meliputi ATMR credit risk dengan metode perhitungan Standardized Approach, Foundation IRBA, dan Advanced IRBA. Kemudian, terdapat ATMR Market Risk dengan perhitungan standar method dan internal method. Selanjutnya, ATMR Operational Risk dengan metode perhitungan Basic Indicator, Standardized Approach, dan Advanced Measurement. Perhitungan modal dibandingkan dengan total ATMR menghasilkan nilai CAR, atau rasio kecukupan modal bank dalam menyediakan dana untuk mengatasi risiko kerugian. Rasio CAR menjadi salah satu aspek tingkat kesehatan bank atau TKS, di mana TKS adalah penilaian kualitatif terhadap berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif. Aspek penilaian TKS salah satunya dihitung berdasarkan hasil profil risiko meliputi 10 jenis risiko yang terdiri dari risiko inherent dan KPMR serta komposit risiko. Selanjutnya, TKS dilihat melalui GCG atau Good Corporate Governance yang terdiri dari governance structure, proses, dan outcome. Aspek lainnya dilihat berdasarkan rentabilitas melalui CAR,
dan permodalan melalui return of asset dan return of equity yang menghasilkan peringkat komposit P1 sampai P5. 10 risiko pada profil risiko yang digunakan dalam bank syariah. Yang pertama adalah credit risk. Credit risk adalah risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Kedua, market risk. Market risk adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan lainnya akibat perubahan keseluruhan pada kondisi pasar. Liquidity risk merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang mengancam posisi keuangan bank. Operational risk disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal atau sistem serta peristiwa eksternal. Strategic risk adalah risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat atau ketidaktepatan dalam pengambilan suatu. Legal risk adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan hingga menyebabkan kerugian yuridis. Compliance risk adalah risiko yang disebabkan karena kegiatan bisnis yang berjalan tidak melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Reputation risk adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko investasi merupakan risiko yang diakibatkan karena ikut menanggung kerugian dari usaha nasabah yang berbasis bagi hasil. Risiko imbal hasil diakibatkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Pada 10 risiko, risiko kredit, market, likuiditas, investasi, dan imbal hasil masuk ke dalam risiko bisnis. Sedangkan risiko operasional, strategik, legal, compliance, reputation masuk ke dalam risiko operasional. Terima kasih telah menyimak video edukasi manajemen risiko. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.